Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat anak-anak? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan kali ini, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu dalam hati. Dipersilahkan kepada Febrianti untuk memimpin doanya. Dipersilahkan. Sebelum belajar, marilah kita baca doa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Baca doa dipersilahkan. Selesai. Ya, alhamdulillah. Sebelumnya, apakah suara ibu terdengar dengan jelas? Jelas, Bu. Baik. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok bidang sosial tentang etika pergaulan teman sebaya. Adapun materi yang ibu sampaikan mengenai etika pergaulan sebaya ini, mohon disimak dengan baik-baik ya. Baik, Bu. Tentang etika pergaulan teman sebaya. Apakah di sini ada yang tahu pengertian etika pergaulan teman sebaya? Ada yang tahu? Tidak tahu. Baik, ibu akan menjelaskannya. Jadi, etika teman sebaya itu merupakan bagian dari komponen layanan dasar yang bertujuan agar peserta didik dapat mengetahui pentingnya etika pergaulan dengan teman sebaya, dapat menerapkan etika yang baik dalam kehidupan sehari-hari dalam pertemanan tentunya. Jadi layanan yang ibu sampaikan ini dilakukan secara bimbingan klasikal ya. Apakah di sini teman-teman anak-anak punya teman-teman yang seusia kalian masing-masing? Punya atau tidak? Punya, Bu. Punya, tentunya punya ya. Di sini juga perlu diterapkan pentingnya etika dalam teman sebaya. Mulai dari perilaku yang harus baik, dari perkataan, perbuatan, dan ucapan juga harus dijaga. Jangan sampai ada peribahasa, biarkan saja kata-kata saya kasar, orang kita seumuran kok. Jangan sampai begitu ya. Dalam pertemanan juga ada etikanya. Kalau misalkan dilihat dari kajian psikologis, pergaulan itu dipandang sebagai wahana untuk mewujudkan atau memenuhi kebutuhan. Di sini ada beberapa kebutuhan ya anak-anak. Yang pertama ada kebutuhan akan pengakuan sosial. Di sini kalian butuh tidak sebuah pengakuan dari teman? Butuh atau tidak? Tentunya butuh ya. Butuh, Bu. Iya. Selain kebutuhan akan pengakuan sosial, di sini juga memerlukan kebutuhan akan keterikatan. Maksudnya apa? Mungkin kita sebagai teman, apalagi teman sebaya, kita membutuhkan akannya keterikatan, persaudaraan, dan kasih cinta. Seperti itu.
Lalu kebutuhan akan harga diri, hasrat untuk dihargai orang lain. Jadi dalam pertemanan juga kita perlu akannya sebuah pengakuan dan dihargai orang lain. Betul? Betul tidak? Bu, betul, Bu. Eh, jadi ya kalau misalkan Betul, Bu. iya, jadi di lingkungan pergaulan persahabatan kita juga akan memahami lebih lanjut tentang bagaimana bentuk pergaulan remaja yang mungkin juga sedang kita alami ya. Contohnya pergaulan persahabatan yang sifatnya berhubungan dengan hanya sebatas teman saja. Baik ya. Lalu pergaulan pencintaan. Di sini ada yang sudah memulai kehidupan percintaannya dengan teman sebaya. Ayo Susi, sekarang sudah punya teman dekat tidak? Seorang laki-laki. Susi. Oh, baik. Bagaimana Susi? Belum ada. Belum ada. Oh, ya. Bagus ya Susi. Bagus. Ibu sangat mendukungnya. Karena kenapa? Untuk kita yang sedang belajar harus fokus dulu ya. Di sini juga ada beberapa cara untuk membina hubungan yang baik di pergaulan dengan sesama teman. Di antaranya belajar menghargai. Belajar menghargai di sini mulai dari pendapat teman kita, lalu satu dengan yang lainnya tuh harus saling menghargai. Jangan sampai membeda-bedakan. Jangan mentang-mentang kita orang kaya, kita bisa menjudge seseorang teman yang tidak sepadan dengan kita. Contohnya, kita membeda-bedakan si orang miskin atau orang kaya, terus kita tidak menghargai teman kita yang berbeda agama dengan kita. Jadi kita sesama teman, apalagi teman sebaya, harus saling menghargai ya. Setuju? Setuju, Bu. Iya. Lalu di sini kita juga harus belajar menghormati satu dengan yang lainnya. Coba Ibu ingin bertanya kepada Febrianti Amini. Apakah penting belajar menghormati teman sebaya? Coba jelaskan. Febri. Saya saja, Bu, yang menjawab bisa. Oh, baik. Silakan Susi. Maaf. Bisa diulang, Bu, pertanyaannya apa? Jadi pertanyaannya itu belajar menghormati. Jadi apakah penting menurut Susi menghormati teman sebaya? Coba jelaskan. Menurut saya sangat penting, Bu, karena dengan kita menghargai orang lain, itu juga bisa menjaga hubungan kita, Bu, dengan teman sebaya. Iya, baik. Seperti itu, Bu, mungkin dari saya.
Terima kasih Susi. Ya, betul sekali ya, dengan adanya kita saling menghormati satu dengan yang lain, kita dapat memperbaiki hubungan kita. Kita dapat menjaga persahabatan kita dengan teman kita. Lalu kita juga penting mempunyai sikap mau mengerti. Jangan hanya ingin dimengerti saja ya. Kan biasanya kita, apalagi sebagai wanita, selalu ingin dimengerti. Jangan sampai kita ingin dimengerti timbul rasa egois. Lalu kita juga sebagai teman sebaya harus mau memberikan pujian kepada teman kita, sebuah apresiasi. Jadi contohnya kita mendapatkan sebuah bantuan dari teman kita. Jangan lupa kita harus punya etika dengan cara memberikan ucapan terima kasih kepada teman kita karena telah membantu kita. Contohnya, teman kita si A ditolong sama si B karena si A telah membantu mengantarkan dia ke bengkel. Jadi si A ini harus berterima kasih ke si B gitu. Lalu selanjutnya mau memberikan motivasi. Jadi di lingkungan teman sebaya ini kita juga harus mampu memberikan motivasi, sharing ya. Jadi lebih bisa dikatakan bisa menjadi sosok yang saling membangun semangat, memotivasi agar kita bisa melakukan hal-hal yang baik dan positif. Contohnya di bidang akademik, di kehidupan sehari-hari, di pertemanan, persahabatan, seperti itu. Lalu di sini ada poin di mana etika pertemanan teman sebaya ini ada poin tidak bercanda keterlaluan. Jadi kita harus dapat memposisikan kapan kita harus bercanda dan kapan kita tidak boleh bercanda. Karena kenapa? Kita tidak tahu orang tersebut saat kita bercanda apakah bisa menerimanya dengan baik atau tidak. Kan suka ada ya saat kita bercanda tapi orang tersebut yang menerima candaan kita tuh menilai candaan kita itu sebuah hinaan bagi dia, judgement buat dia. Terkadang seperti itu ya. Jadi alangkah lebih baiknya kita sebagai teman sebaya tidak bercanda terlalu berlebih-lebihan dan tahu situasi. Lalu poin selanjutnya yang menurut Ibu penting sekali, yaitu hal yang dapat menjaga persahabatan. Di sini ada yang tahu hal apa salah satunya yang dapat menjaga persahabatan? Ayo, di sini siapa yang tahu? Hal apa? Komunikasi. Ya, salah satunya itu komunikasi yang baik dan benar dapat mempererat persahabatan. Karena kenapa? Tidak sedikit persahabatan itu cerai, runtuh berantakan itu karena komunikasinya kurang baik. Contoh, Susi Meidina menyampaikan kepada teman-teman yang lain
bahwa Febrianti Amini orangnya sulit dimengerti. Padahal itu salah satu komunikasi yang kurang baik. Karena kenapa? Komunikasi yang baik itu menyampaikan hal-hal yang baik dan positif. Jadi jangan saling menggibah. Pasti teman-teman di sini pernah menggibah. Pernah? Pernah tidak? Bu. Pernah. Ya, kalau bisa. Bu. Ya, kalau bisa langkah baiknya ke depannya kita meminimalisir kesalahan itu ya. Karena menggibah itu tidak baik. Menggibah itu awal kehancuran persahabatan kita. Persahabatan kita dengan teman kita, terutama sahabat kita. Lalu dengan sahabat itu jangan pernah mengkhianati kepercayaan sahabat. Seperti peribahasa mengatakan, satu ember air bersih jika terjatuhi setetes saja air kencing, maka air bersih itu tidak akan bersih lagi. Sama halnya dengan kepercayaan kita, jika satu kali saja dikhianati oleh teman kita, apalagi sahabat kita, maka hati kita tuh jadi tersakiti, betul. Jadi rasa kepercayaan kita tuh berkurang. Diibaratkan, maaf ya bentar. Diibaratkan sebuah kertas. Kertas ini awalnya bersih, rapi, dan tidak kusut, betul? Tapi sekalinya kertas ini diremas sampai kusut, lalu dikembalikan lagi seperti semula, memang wujudnya tetap sama seperti kertas. Tapi lihat, kertas ini yang tadinya lurus rapi menjadi kusut. Sama halnya dengan kita yang dikhianati, kepercayaannya dirusak. Sekalinya kita dikhianati, memang kita dapat memaafkan, tapi hati kita pasti akan membekas. Maksudnya tuh hati sama pikiran pasti ingat tentang kesalahan dia, jadi kecewa gitu, betul ya. Mungkin di sini anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Baik teman-teman, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang Ibu sampaikan dari awal sampai akhir bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk kita, generasi muda. Dadah. Bentar, kita foto dulu. Wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih.